Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi lailatul qadr fi syahri Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain fid dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qulubin la yasha'. Amma ba'du, hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan ihsan. InsyaAllah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab mulia yang dikarang oleh orang yang mulia, kitab Arba'in, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah. Pada hari ini kita telah sampai pada hadis yang ke-18 yang bertemakan takwa dan akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan wa fi ba'din nuskhi hasanun sahih. Diriwayatkan dari Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan ia mengatakan sebagai hadis hasan. Dalam nas yang lain, dalam tulisan yang lain disebut sebagai hasan sahih. Hadis kita ini adalah hadis yang sebagian besar kaum muslimin menghafalnya. Sering diulang-ulang oleh para khatib di mimbar. Sering diperdengarkan, sering dinasihatkan oleh guru-guru kita kepada kita semuanya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan yang terlanjur engkau lakukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia, dua sahabat mulia, yaitu Jundub bin Junadah yang lebih kita kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Abdurrahman yang dikenal dengan Mu'adz bin Jabal. Kita membahas salah satunya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan bahwa aku telah Islam
jauh hari sebelum saya mengucapkan syahadat. Tentu ini kalimat yang memancing rasa penasaran, bagaimana mungkin? Abu Dzar ini berasal dari suku Ghifari. Suku Ghifari itu tempat tinggalnya berada di antara kota Makkah dan kota Madinah. Pekerjaan utama mereka adalah merampok. Jadi kalau ada yang dari Syam pulang berdagang, maka mereka menyetorkan barang-barang. Begitu juga ketika ada yang dari Yaman berdagang mau pulang ke Yathrib, Madinah, maka mereka juga akan meminta bagian. Kalau tidak, maka tidak segan-segan mereka membunuh. Ini pekerjaan suku Ghifari. Nah, di antara anggota suku Ghifari ini ada yang bernama Jundub ibni Junadah. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas, sangat kritis. Sebagaimana kebiasaan kaum Arab jahiliyah pada waktu itu, bahwa di dalam ibadah mereka musyrik, mereka jahiliyah, mereka menyembah patung-patung. Karena mereka lumayan jauh baik dari peradaban Mekah maupun dari peradaban Yathrib, maka cara mereka menyembah dan apa yang mereka sembah terkadang lucu juga. Mereka menceritakan bahwa terkadang mereka membentuk kurma-kurma itu menjadi Tuhan. Mereka kemudian menyembahnya. Setelah mereka menyembahnya selesai itu mereka makan lagi kurmanya. Demikianlah cara mereka bertuhan. Nah, diceritakan Abu Dzar al-Ghifari ini atau Jundub bin Junadah pernah suatu saat hendak melakukan ritual persembahan dengan memberikan segelas air susu kambing. Nah, di kalangan mereka persembahan air susu kambing itu adalah persembahan yang kualitasnya paling tinggi. Kualitasnya paling tinggi. Kalau mempersembahkan harta, mereka makanannya sudah tiap hari, pekerjaan mereka merampok. Hal yang paling mahal adalah air, dan jenis air yang paling mahal itu adalah air susu kambing. Maka dia kemudian mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhannya. Nah, dia meletakkan segelas air susu kambing itu di hadapan Tuhannya, lantas kemudian dia memulai ritual persembahan. Ritual persembahan terhadap patung itu ada yang seperti tawaf mengelilingi, ada yang seperti ruku gitu ya. Bahkan ada yang seperti sujud sambil kemudian mengayung-ngayungkan tangannya. Itu ritual-ritual cara menyembah yang diceritakan di dalam sirah Nabawi. Hamba-hamba Allah yang saleh dan saleha, ketika dia sedang asyik melakukan ritual persembahannya, tiba-tiba datang seekor anjing yang sedang kehausan, yang kemudian melihat ada segelas air susu, dia minum sampai habis. Dia minum sampai habis, dan tidak hanya sampai di situ. Setelah selesai minum, dia mengangkat salah satu kakinya. Ya, tentu kita tahu apa yang dia lakukan. Dia kencing. Yang dia kencingnya apa? Tuhannya Abu Dzar. Nah, seyogianya melihat keadaan yang seperti ini, tentu Abu Dzar marah. Tetapi disinilah letak kecerdasan Abu Dzar. Letak kecerdasan Abu Dzar, dia kemudian berpikir, ini Tuhan model apa? Mengapa dia tidak bisa melindungi makanannya sendiri? Mengapa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Bagaimana dia mau melindungi aku? Galau Abu Dzar. Tuhan seperti ini tidak layak untuk dipertuhankan, fikir Abu Dzar al-Ghifari. Maka Abu Dzar al-Ghifari kemudian berangkat ke tokoh-tokoh agama bertanya, ada tidak Tuhan yang lebih keren daripada Tuhannya? Para tokoh-tokoh agama mengatakan bahwa Tuhan kita sama.
sama-sama terbuat kalau bukan dari kayu yang dari batu, gitu ya. Bahkan ada yang lucu-lucu yang lain, ada yang dari roti, ada yang dari tamar, gitu ya. Bahkan ada tanah, ya, ada onta yang kencing lantas kemudian mengencingi tanah itu kemudian dibentuk menjadi sesuatu bentuk lantas kemudian disembah. Pokoknya ada saja cara mereka kemudian menyembah. Tuhan kita sama, tidak ada yang lebih daripada Tuhanmu. Dia berkeliling ke satu tokoh kepada tokoh yang lain, jawabannya sama. Sampai kemudian ada seorang tokoh agama di antara mereka mengatakan bahwa kami mendengar bahwa di Mekkah itu ada seorang yang mengaku nabi, mengaku utusan Tuhan. Dia memperkenalkan Tuhan yang berbeda dengan Tuhan kita. Namanya Muhammad. Silahkan kamu tanya ke sana. Maka Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mengirimkan adiknya untuk mencari informasi. Dan beberapa waktu kemudian adiknya kembali dan kemudian mengatakan benar, di Mekkah ada seorang yang bernama Muhammad. Dia berasal dari kalangan terhormat, tapi kemudian keluarganya sendiri memusuhinya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari kemudian berangkat sendiri menaiki keledainya, lantas kemudian berangkat sendiri ke Mekah. Sampai di Mekah dia bertanya, apakah kalian mengenal Muhammad? Kata orang Quraisy, mengapa engkau mencari Muhammad? Kata Abu Dzar, saya ingin bertanya. Apa pertanyaanmu biar kami jawab? Kata Abu Dzar, dia kemudian menceritakan peristiwa yang dialami dengan ditutup. Adakah Tuhan yang lebih keren, yang lebih baik daripada Tuhanku? Itu tuh orang Quraisy juga bingung juga menjawabnya. Dia kemudian mengatakan, ya kami tidak tahu. Kalau kamu mencari Muhammad, silahkan ke daerah Ka'bah. Ya, sedangkan ke Ka'bah biasanya dia ada di sana. Maka kemudian dia mencari ke Ka'bah, lantas kemudian menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diajak pulang dan sampai di rumah Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mengutarakan keinginannya, ya Muhammad, saya punya masalah. Saya punya Tuhan, tetapi kemudian dia tidak bisa melindungi makanannya, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah kamu punya Tuhan yang lebih keren? Ya, kata Rasulullah SAW, ada. Tolong kenalkan saya. Bagaimana caranya? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu diikuti oleh Abu Dzar. Setelah itu Abu Dzar kemudian mengatakan, apa sudah? Kata Rasulullah SAW, kamu sudah memiliki Tuhan. Yang Tuhan itulah yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan apa yang diantara keduanya. Dialah yang memberikan engkau makan, dialah yang memberikan engkau minum. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat sederhana yang kemudian langsung diterima oleh akal sehat Abu Dzar Al-Ghifari. Loncat-loncat senang sekali Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan jawaban dari apa yang selama ini dia cari. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menyampaikan ini kepada kaum Quraisy. Kata Rasulullah, yang penting bukan di Ka'bah. Apa yang terjadi? Abu Dzar Al-Ghifari justru pergi ke Ka'bah, dia naik ke tempat yang tinggi, lantas kemudian mengatakan, meneriakkan, wahai kaum Quraisy, kemarin saya bertanya kepada kalian tentang Tuhan yang keren, tentang Tuhan yang luar biasa. Kalian kemarin menjawabnya tidak tahu, sekarang saya sudah tahu. Saya akan memberitahukan kepada kalian, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi? Dia ditarik dari atas ketinggian itu, lantas kemudian dihajar, dia diinjak-injak sampai kemudian diriwayatkan sampai hampir isi perutnya keluar. Dia kemudian pingsan di sana, lantas kemudian diselamatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dibawa kembali kepada Rasulullah SAW.
Setelah kemudian diobati, besoknya dia kembali lagi. Dia kembali mengumumkan tentang Tuhannya. 3 hari berturut-turut dia kembali, sampai kemudian dia tidak kuat lagi berdiri. Dia tidak kuat lagi berdiri. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya masih kuat, saya akan kembali mengumumkan ke sana. Saya akan terus-menerus mengumumkannya walaupun nyawa saya menjadi taruhannya." Mendengar itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Sudah, kembali saja ke kampungmu. Kamu dakwahkan, kamu sampaikan agama ini kepada kaummu." Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa jauh darimu. Saya ingin selalu dekat denganmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Wahai Abu Dzar, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Dan watbi'is sayyi'atal hasanata, adapun perilaku-perilaku buruk yang selama ini kau lakukan, merampok, mencuri dan lain sebagainya, ikutilah dengan kebaikan al-hasanat Islam ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia ini dengan cara yang baik. Inilah inspirasi dari periwayat hadis kita ini yang menyampaikan hadis ini kepada kita semua, Abu Dzar Al-Ghifari. Ittaqillaha haitsuma kunta. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan maksud ittaqillaha haitsuma kunta ini adalah takutlah, waspadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika engkau di tengah banyak orang ataupun ketika engkau bersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk, "Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, ketika dia sendiri. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan bagi mereka balasan pahala yang besar. Banyak orang yang bisa khusyuk, bisa semangat di dalam beribadah ketika beramai-ramai, ketika berjamaah. Tetapi ketika dia sendiri, dia kemudian merasa malas-malas. Banyak orang yang bisa sholat lama ketika berjamaah, tetapi bercepat-cepat ketika bersolat salat sunnah. Banyak orang yang semangat di dalam berzakat, tetapi kemudian tidak semangat di dalam bersedekah. Begitu juga yang lain. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah, waspadalah kepada Allah. Samakan kadar keimananmu, samakan kadar ketakwaanmu, baik ketika engkau bersendiri maupun ketika engkau ramai, baik ketika engkau berada di waktu-waktu sepi maupun berada di waktu-waktu ramai. Disinilah fungsi utama daripada salat sunnah misalnya. Ketika kita salat sunnah, ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangat luar biasa. Disinilah fungsinya mengaji di dalam keadaan sir, bukan mengaji di dalam keadaan jahar. Banyak orang yang ketika mengaji khataman luar biasa bisa berjus-jus, tetapi dia tidak mampu untuk kemudian mengaji sendiri dalam keadaan sir, dalam keadaan yang tidak terdengar. Inilah fungsi daripada salat tahajud. Inna nasyi'atal laili hiya ashad wat'a wa aqwamu qila. Padahal waktu malam itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat luar biasa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Mari kita berbuat sama, berusaha untuk kemudian berbuat sama di setiap keadaan. Inilah makna ittaqillaha haitsuma kunta. Bagi para guru seperti saya dan kepada para guru-guru yang lain, banyak orang yang mampu tersenyum di hadapan muridnya, tetapi merenggut kusut di hadapan keluarganya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Banyak orang tersenyum manis ketika berada di hadapan atasannya, berada di hadapan orang-orang mulia, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang miskin, berhadapan dengan orang-orang yang levelnya di bawah, dia kemudian tidak memberikan senyumnya sama sekali. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun
kalian berada. Ini pesan yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Pesan yang kedua, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa satu keburukan yang terlanjur kita lakukan itu bisa dihapus dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Satu kebaikan ini bukan kelipatannya, karena luar biasa kita bersyukur di dalam agama ini satu kebaikan yang kita lakukan paling tidak akan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, dengan 10 kebaikan. Nah, kita Al-Imam An-Nawawi bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa bukan 10 gitu ya, bukan satu kebaikan yang pahalanya adalah 10 kebaikan yang kemudian menghapus satu keburukan, tetapi satu saja ya, ada satu kebaikan kita yang dipakai untuk menghapus keburukan, adapun yang 9 tetap kembali kepada kita sekalian. Jadi satu kebaikan menghapus kepada satu keburukan, adapun yang lainnya tetap kembali kepada kita sebagai sebuah pahala. Masya Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Inilah yang membuat kita selalu bersemangat untuk kemudian berbuat kebaikan. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi yang sebenarnya satu saja kebaikan itu bisa menghapus banyak sekali keburukan. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Engkau bertakbir setiap usai salat 10 kali. Engkau membaca takbir Allahu Akbar 10 kali, kemudian bertahmid membaca Alhamdulillah 10 kali, kemudian membaca bertasbih membaca Subhanallah 10 kali, maka hal itu menjadi 150 kebaikan. Jadi 3 kali, 1 dibalas 50. Kalau bacaannya 3 dibalas 150 kebaikan dalam lisan, serta menjadi 1.500 dalam timbangan. Jadi kebaikannya 1.500, tapi ketika kebaikannya 150, tetapi ketika ditimbang itu seperti 1.500 kebaikan. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang dalam sehari mengerjakan 1.500 keburukan? Jadi bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu bisa menghapus 1.500 keburukan. Subhanallah. Hal-hal yang seperti inilah yang harus terus-menerus kita fahamkan kepada diri kita, sehingga kita ini termotivasi, kita ini semangat di dalam melakukan keburukan. Nah, untuk kemudian wa'atbi'is sayyi'atal hasanah, kata Al-Imam An-Nawawi, ini adalah pekerjaan yang bisa kita lakukan jika kita terbiasa menghisap, mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mengikuti keburukan dengan kebaikan kalau kemudian tidak ada kesadaran bahwa yang terlanjur kita lakukan itu adalah keburukan. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah keburukan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa keburukan yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Karenanya kemudian kita perlu terus-menerus untuk mengevaluasi diri, sebagaimana sabda Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kata Syekh Albani bahwa yang dianggap hadis ini disandarkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pesan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini sebenarnya urutan. Ya. Pengertian akhlak itu adalah respon pada pukulan yang pertama. Ya, kalau kita dipukul dengan pukulan keras, apa yang kita ucapkan itu adalah akhlak. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, kalau kita mengucapkan nama-nama Allah, maka itulah akhlak kita. Tapi kalau kita keluar dari mulut kita isi kebun binatang, maka itulah akhlak kita. Adapun beberapa menit setelah pukulan pertama itu bukan lagi akhlak. Jadi respon pertama pada pukulan pertama itu adalah akhlak. Maka akhlak itu tidak bisa dipelajari. Ya, bukan sesuatu yang
Begitu kita ketahui, otomatis kemudian bisa kita praktekkan. Dia adalah proses yang sangat panjang. Dari mana prosesnya? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang kedua, watbi sayyi'atal hasanata. Yang selanjutnya nanti akan kemudian keluar hal yang sangat luar biasa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sahabat Umar bin Al-Khattab, kisahnya sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana dia sebelum masuk Islam, tetapi kemudian ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian luar biasa di dalam mengikuti Rasulullah, di dalam melakukan kebaikan. Maka sifat beliau yang kasar, sifat beliau yang kemudian keras, itu kemudian begitu lembut. Dia bisa menangis, dia bisa jatuh pingsan hanya gara-gara satu kata atau satu ayat di dalam Al-Qur'an. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maka takwa ini adalah hasil daripada usaha kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka buahnya adalah terhadap sesama manusia kita akan beramal dengan amal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan takwa, bulan yang tujuan akhirnya adalah takwa, betul-betul menghadiahkan kepada kita derajat takwa ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta, sehingga ketika kita haitsu ma kunta itu artinya juga kapanpun. Semoga kita betul-betul mendapatkan derajat takwa di dalam bulan Ramadan, sehingga nanti ketika kita keluar di bulan Syawal, di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Zulhijjah, terus menerus sampai kemudian masuk lagi ke dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah maunahnya kepada kita semuanya untuk kemudian kita bisa tetap bertakwa di bulan apapun, tidak hanya bertakwa di dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga terus menerus menghadiahkan kepada kita amal yang saleh, ya, untuk kemudian menghapus keburukan-keburukan kita, dan semoga dengan sesama kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.